non si possono continuare a colpire civili. Menterinya kok salah satu ketua cabur. Tekanan Indonesia jelang babak 4 makin tinggi, ini respon Erick Thohir. Soal target timnas Indonesia di babak 4 dan penambahan pemain baru, ini penjelasan Erick Thohir. Bongkar kelemahan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini bocorkan strategi agar timnas Indonesia menang di laga babak 4. Minta Erick Thohir mundur dari ketum PSSI, ini alasan Roy Suryo. Erick Thohir mengaku bersedia mundur dari ketum PSSI, tapi ini syaratnya. Puji Eliano Reuters, ini pernyataan Patrick Kluivert. Singgung Patrick Kluivert dan tantangan Liga Prancis dalam konferensi pers pertama di Lille, ini kata Kelvin Verdong. 5 pemain timnas Indonesia ini tampil cukup baik lawan Lebanon, layakkah starter di babak 4? Inilah ulasan performa Beckham Putra bersama timnas Indonesia. Layakkah starter di babak 4? Timnas Indonesia semakin kuat, begini respon media Vietnam. Tekanan Indonesia jelang babak 4 makin tinggi, ini respon Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tekanan timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin tinggi. Timnas Indonesia akan berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Menurut Erick, tekanan Indonesia menjelang ajang tersebut semakin tinggi. Untuk Oktober, apa kata-katanya ya, tekanan terus tinggi. Tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu sudah ada tuan rumahnya, Arab Saudi. Jadwal pertandingan juga ditaruh jam 6 sore. Kami kirim surat protes dan alhamdulillah disetujui, kata Erick. Pada laga pembuka grup B, Indonesia akan bertemu Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Rabu 8 Oktober pukul 20.15 waktu setempat, atau Kamis 9 Oktober dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pada laga kedua timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Sabtu 11 Oktober malam pukul 22.30 waktu setempat, atau Minggu 12 Oktober dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan ini dipastikan tak mudah bagi Indonesia karena tim Garuda akan melawan tuan rumah dan Irak yang juga kuat. Namun, timnas Indonesia juga masih punya peluang untuk memenangkan dua pertandingan tersebut menyusul adanya tambahan pemain naturalisasi baru yang semakin memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert itu. Dalam dua uji coba terakhir di FIFA Matchday September, penampilan timnas Indonesia juga menuai pujian. Pada uji coba pertama, Indonesia menang telak 6-0 atas Taiwan. Kemudian pada pertandingan uji coba kedua, Indonesia ditahan Lebanon 0-0 setelah hampir sepanjang pertandingan tim Garuda memegang kendali permainan dan terus menggempur pertahanan lawan yang bermain parkir bus. Hanya finishing dan kemampuan dalam membongkar pertahanan rapat lawan yang menjadi evaluasi dalam laga Indonesia versus Lebanon. Soal target timnas Indonesia di babak 4 dan penambahan pemain baru, ini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan tidak akan ada penambahan pemain baru untuk timnas Indonesia karena kedalaman komposisi skuad Garuda sudah baik. Hal itu ditegaskan Erick usai laga FIFA Matchday lawan Lebanon. Ini, komposisi, semua pemain sudah tebal, diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga Indonesia pun, banyak sekali pemain yang diberi kesempatan untuk main, ucapnya. Oleh karena itu, ia menilai laga uji coba antara Indonesia melawan Lebanon yang berakhir imbang 0-0 menjadi pengalaman penting bagi skuad Garuda saat ini. Erick menyebut konsistensi formasi yang diterapkan dalam dua laga uji coba terakhir melawan Taiwan dan Lebanon, mulai terlihat. Saya rasa formasi yang dimainkan sudah mulai konsisten. Khususnya hari ini, menjadi pengalaman bagus, ucapnya. Menurut Erick, pertandingan tersebut memberi kesempatan bagi pemain untuk memahami gaya bermain tim asal Timur Tengah yang dikenal berkarakter keras. Ia menekankan, pengalaman lawan Lebanon sangat penting untuk menjaga emosi para pemain dan tidak terpancing provokasi saat menghadapi lawan dari kawasan tersebut. Di sisi lain, Erick mengakui masih ada catatan yang harus diperbaiki bagi anak asuh Patrick Kluivert itu, terutama soal penyelesaian akhir. Ia menuturkan sejumlah peluang sempat tercipta saat melawan Lebanon, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal dan harus didiskusikan untuk memperdalam strategi. Selain itu, sebagai upaya meramu strategi menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, laga uji coba juga dimanfaatkan pelatih Patrick Kluivert untuk merotasi skuad dan menilai kesiapan setiap pemain. Ia menambahkan, persaingan antar pemain makin ketat sehingga bisa memunculkan komposisi terbaik. Bahkan, lanjutnya, siapapun yang tampil baik berpeluang masuk starting 11 pada laga resmi Oktober mendatang di Arab Saudi. Terkait pemain yang tidak diturunkan saat melawan Lebanon, Erick menjelaskan jika Justin Hubner dan Nathan Choyaon absen karena sakit. Sementara Ragnar Oratmangoen sengaja tidak dimainkan untuk menghindari risiko cedera.
Sementara untuk kondisi Ula Romeni masih menunggu kepastian tim medis. Lebih lanjut, mengenai target di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erik menegaskan Indonesia fokus meraih poin maksimal. Target kita ambil poin sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, kesempatan tertutup dan harus ke playoff. Tapi fokus kita round 4 dulu, tuturnya. Bongkar kelemahan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini bocorkan strategi agar timnas Indonesia menang di laga babak 4. Mantan pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dalam wawancara eksklusif, secara mengejutkan menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang berpotensi mengejutkan Asia. Kini impian Indonesia tampil di Piala Dunia kini semakin terasa nyata. Dukungan dari tokoh-tokoh besar sepak bola dunia, performa luar biasa pemain diaspora, dan proyek naturalisasi yang terus berjalan menjadi alasan utama optimisme itu tumbuh. Tak hanya itu, pelatih asal Italia itu bahkan membocorkan strategi bagaimana timnas Indonesia bisa menumbangkan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi kuat secara pengalaman dan organisasi. Tapi mereka kesulitan menghadapi tim yang menekan tinggi dengan transisi cepat. Indonesia punya kecepatan dan semangat. Mereka harus berani menekan sejak awal dan menjaga disiplin di lini tengah, ujar Mancini. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kelemahan mental Arab Saudi, yang kerap meremehkan tim yang dianggap lebih lemah. Saya pernah melihat pemain Arab Saudi kehilangan fokus saat lawan bermain tanpa rasa takut. Dan Indonesia saat ini punya generasi muda yang tidak gentar, tambahnya. Pernyataan Mancini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans menyebutnya sebagai bentuk pengakuan internasional atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Minta Erick Thohir mundur dari ketum PSSI, ini alasan Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, periode 2013 hingga 2014, Roy Suryo menyarankan agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, setelah dilantik menjadi Menpora, Rabu, 17 September 2025. Roy Suryo mengapresiasi kerja Erick Thohir sebagai ketum PSSI sejak 16 Februari 2023. Pakar telematika itu menilai seluruh cabang olahraga, cabur, memerlukan perhatian Menpora. Kita berterima kasih karena Pak Erick Thohir sudah membuat harum nama PSSI. Dan sebaiknya memang kalau menurut saya, meskipun mungkin dari FIFA tadi beliau mengatakan enggak ada masalah, tapi demi kesetaraan semuanya dan mungkin supaya cabur-cabur lain enggak merasa loh kok menterinya kok salah satu ketua cabur, ada baiknya memang Pak Menteri harus di atas, Pak Erick harus di atas segalanya. Ungkap Roy Suryo seusai menghadiri serah terima jabatan Menpora. Menurut Roy Suryo, masih ada sosok yang bisa melanjutkan kinerja PSSI seperti Zainuddin Amali yang saat ini menjabat sebagai wakil ketum PSSI, maupun tokoh lain. Kita akan lebih bangga kalau kantor ini, kantor tempat di mana saya berada itu nantinya bisa adil untuk semuanya, semua cabur. Bagaimana menurut kalian? Resmi jadi Menpora, Erick Thohir siap tanggalkan jabatan ketum PSSI jika diminta FIFA. Erick Thohir menegaskan dirinya siap turun dari kursi Ketua Umum PSSI apabila diminta oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola Internasional. Hal itu menyusul posisinya yang kini menjadi sorotan lantaran baru saja ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Republik Indonesia, menggantikan Dito Aryo Tejo. Sebagaimana diketahui, Dito yang pertama kali menjabat Menpora pada 2023 terkena reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025. Penggantinya tak langsung ditunjuk sebab kala itu diklaim sedang berada di luar kota. Nama Erick Thohir lantas mencuat menjadi kandidat kuat suksesor awal pekan ini. Dia akhirnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Proses serah terima jabatan dari Menpora terdahulu kepada Erick Thohir telah dilakukan di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Situasi tersebut lantas memicu pertanyaan terkait posisinya sebagai Ketua Umum PSSI sebab dua jabatan yang dia emban saling terhubung. Siap jika diinstruksikan FIFA. Erick Thohir sebenarnya sudah sempat buka suara menjawab persoalan rangkap jabatannya usai dilantik Presiden Republik Indonesia, Rabu, 17 September 2025. Dia mengeklaim akan menunggu instruksi FIFA terkait posisinya sebagai Ketum PSSI. Kini selepas serah terima jabatan, Erick Thohir kembali menegaskan hal serupa. Pria berusia 55 tahun itu menyatakan siap mundur dari kursi pemimpin federasi apabila FIFA memang memerintahkan hal itu. Kan saya sudah jawab, semua ada aturannya. Aturannya ya kita harus proper black and white, kata Erick Thohir saat ditemui awak media selepas agenda sertijab dengan Dito Aryo Tejo, Kamis, 18 September 2025, siang waktu Indonesia Barat. Kalau FIFA bilang, Anda mundur, ya mundur, selesai. Apa sudah ada punya calon, pengganti? Boleh. Tidak apa-apa, ujarnya menambahkan.
punya kebijakan masing-masing. Terlepas dari itu, Erick Thohir menggarisbawahi bahwa tiap-tiap federasi internasional dan negara punya kebijakan masing-masing. Untuk itu, dia enggan terlalu dini memusingkan pandangan FIFA terkait jabatan barunya. Saya tidak tahu, saya tidak mau terlalu dini. Karena masing-masing International Federation itu ada polisinya, kata Erick Thohir. Mesti teman-teman ingat bahwa kita punya wilayah teritorial kementerian, tapi International Federation juga punya wilayah teritorial. Cuma yang penting bagaimana internasional harus ngerti Indonesia, Indonesia juga harus ngerti internasional. Itu yang selama ini kita berhasil selaraskan, pungkasnya. Statuta FIFA soal rangkap jabatan. Sebagai informasi, FIFA memang tidak secara spesifik melarang ketua federasi sepak bola di suatu negara merangkap jabatan dalam pemerintahan. Mereka hanya mewajibkan ketua umum dipilih melalui proses demokrasi yang independen, yakni mekanisme kongres anggota dan bukan ditunjuk oleh pemerintah. Meski demikian, FIFA dalam statutanya mensyaratkan bahwa federasi sepak bola harus independen. Hal itu lantaran mereka tidak ingin ada konflik kepentingan. Menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, demikian bunyi Statuta FIFA 2024 nomor 2 pasal 15 tentang anggaran dasar asosiasi anggota, huruf I. Bagaimana menurut kalian? Uji Eliano Reijers, ini pernyataan Patrick Kluivert. Gelandang serba bisa timnas Indonesia, Eliano Reijers, mendapat pujian dari Patrick Kluivert usai laga lawan timnas Chinese Taipei, Jumat, 5 September 2025. Indonesia menjamu Chinese Taipei di ajang FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di pertandingan tersebut, Eliano dipercaya bermain sejak menit pertama. Di laga tersebut, Eliano ikut menyumbangkan 1 gol. Gol tersebut adalah gol perdananya bagi timnas Indonesia. Eliano pun ikut membantu Indonesia melumat Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Usai laga, ia pun dipuji Kluivert. Pujian Kluivert untuk Eliano. Usai laga, Patrick Kluivert memuji kemampuan Eliano Reijers sebagai pemain serba bisa. Ia pun tak ragu menyebutnya sebagai pemain tim yang jempolan. Ya, ia memulai dengan baik. Ia bermain dengan baik. Eliano adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, puji Kluivert, dalam konferensi pers setelah pertandingan. Ia sangat bagus. Ia memenangkan pertandingan dengan fantastis. Ia pemain tim yang sejati, sanjungnya. Dan saya pikir hari ini ia bermain dari ketiga posisi berbeda. Dan ia mengeksekusinya dengan sangat baik, imbuh Kluivert. Eliano cetak gol usai dapat assist dari Yakob Sayuri. Eliano Reijers belakangan ini menjalani periode yang cukup sibuk. Adik kandung Tijani Reijers itu mendapatkan klub barunya yakni Persib Bandung. Tak lama setelah itu, Eliano Reijers mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Kesempatan untuk unjuk gigi di hadapan publik Surabaya tak disia-siakannya. Ia mencetak gol keempat skuad Garuda ke gawang Chinese Taipei. Bermula dari umpan lob di daerah pertahanan, bola sukses memasuki pertahanan Chinese Taipei. Yakob Sayuri yang menerima bola kemudian masuk ke area kotak penalti. Pemain Malut United itu lalu melepaskan crossing mendatar yang gagal dihalau kiper Huang Chiulin. Eliano Reijers yang berada tepat di muka gawang lawan tanpa kesalahan berhasil menceploskan bola ke gawang Chinese Taipei. Gol tersebut membawa timnas Indonesia memimpin 4-0 hingga babak pertama tuntas. Singgung Patrick Kluivert dan tantangan Liga Prancis dalam konferensi pers pertama di Lille, ini kata Kelvin Verdong. Kelvin Verdong diperkenalkan secara resmi oleh Los Lille setelah pindah dari NEC Nijmegen pada musim panas 2025. Pemain berumur 28 tahun itu menjalani konferensi pers perdananya. Dalam sesi tanya-jawab, nama pelatih Patrick Kluivert ikut disebut. Kluivert saat ini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, sekaligus mantan pemain Lille pada musim 2007-2008. Verdong mengungkapkan dirinya tidak sempat berbicara langsung dengan Kluivert sebelum transfer diumumkan. Ia sedang sibuk menjalani tes medis yang membuat jadwal penerbangannya ke Indonesia berubah. Sejujurnya, saya tidak berbicara dengannya sebelum transfer. Saya harus mengubah penerbangan ke Indonesia karena ada tes medis di sini, ujar Verdong. Diberikan ucapan selamat. Meski saat itu tidak bertatap muka, komunikasi tetap terjalin antara keduanya. Verdong bercerita bahwa Kluivert memberi ucapan selamat lewat pesan singkat. Saya mengirim pesan kepadanya dan bilang saya akan tiba sehari lebih lambat di Indonesia karena sibuk dengan transfer ke Lille. Ia memberi selamat kepada saya, kata Verdong. Kluivert disebut masih memiliki koneksi yang kuat di Lille. Hal itu juga disampaikan langsung kepada Verdong sebagai bentuk dukungan. Ia bilang masih punya banyak teman di sini dan kalau saya butuh sesuatu, saya tinggal menghubunginya, ucap Verdong. Atmosfer Liga 1 Prancis. Selain bicara soal Kluivert, Verdong juga menyinggung atmosfer Liga 1. Menurutnya, sejak ada ketertarikan dari Lille, ia mulai lebih sering mengikuti jalannya pertandingan. Ketika saya mendengar kabar tentang ketertarikan Los, saya mulai mengikuti pertandingan klub.
Saya pikir kompetisi ini bagus, tutur Verdong. Ada banyak pemain bagus di sini, pemain dengan fisik kuat tetapi juga yang punya teknik. Ini akan jadi tantangan besar bagi saya. Saya tak sabar untuk bermain di Liga 1 dan membuktikan diri. Tantangan tidak membuat saya takut, imbuhnya. Lima pemain timnas Indonesia ini tampil cukup baik lawan Lebanon, layakkah starter di babak 4? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tampil cukup baik lawan timnas Lebanon. Salah satunya baru saja dites jadi bek tengah oleh pelatih Patrick Kluivert. Laga timnas Indonesia versus timnas Lebanon itu dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 8 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, duel itu berakhir dengan skor 0-0. Walau begitu, ada 5 pemain timnas Indonesia yang tampil cukup baik, berdasarkan data statistik lapang bola. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. 1. Kevin Dix. Dipasang sebagai bek tengah, pemain Borussia Mönchengladbach ini tampil cukup menonjol. Dalam aspek bertahan, Dix melancarkan 3 kali tackle dan 3 intercept selama 90 menit. Pesepak bola berusia 28 tahun ini juga menjadi pemain dengan operan sukses terbanyak yakni 94 kali. Wajar bila Dix diberi rating 8,4 untuk penampilannya tadi malam. 2. Jakob Sayuri. Pemain Malut United FC ini juga tampil cukup baik. Dipasang sebagai bek kanan, Jakob mencatat 3 kali tackle. Ia jadi pemain timnas Indonesia yang terbanyak yang melakukan intercept yakni 4 kali. Kembaran Yance Sayuri ini juga 3 kali menyapu bola, clearance, dari wilayah pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, Jakob sempat melepas satu umpan kunci sehingga membuktikan kelayakannya turun di sisi kanan. 3. Joey Pelupesi. Pemain Lomel SK ini sekali lagi membuktikan peran krusialnya di lini sentral. Pelupesi tercatat sebagai personel timnas Indonesia yang paling banyak memenangi duel udara yakni 3 kali. Selain itu, pemain berdarah Maluku ini juga melepaskan 80 operan sukses sepanjang 90 menit. Dua data ini menunjukkan peran penting Pelupesi sebagai penjaga keseimbangan timnas Indonesia. 4. Dean James. Pemain Go Ahead Eagles ini diberi rating paling tinggi oleh lapang bola yakni 8,7. Ada beberapa statistik apik yang dicatatkan James termasuk 1 umpan kunci, 1 kali umpan silang sukses, 61 operan sukses, dan 1 dribble sukses. Tak hanya itu, ia turut berkontribusi dalam aspek bertahan. 3 intercept, 4 sapuan, dan 1 kali menang duel udara, membuktikan James cukup bekerja keras di laga tersebut. 5. Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United ini tampil cukup menonjol lantaran beberapa kali menjadi sasaran tackle keras lawan. Hal itu wajar mengingat Ricky tercatat 2 kali sukses melakukan dribble untuk menembus pertahanan lawan. Di saat Lebanon menerapkan low block, kemampuan penetrasi pemain asal Sorong ini sangat berguna. Penampilan Ricky juga menuai pujian karena bisa menjadi distributor bola dari tengah ke depan. Itulah 5 pemain timnas Indonesia yang tampil cukup baik lawan timnas Lebanon. Patut dinanti seperti apa penampilan mereka di laga-laga berikutnya. Inilah ulasan performa Beckham Putra bersama timnas Indonesia. Layakkah starter di babak 4? Beckham Putra tampil luar biasa di laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan timnas Chinese Taipei lalu. Pelatih skuad Merah Putih, Patrick Kluivert, memilih memainkan para pemain yang selama ini kerap berada di bangku cadangan. Permainan Indonesia awalnya terlihat kurang rapi, tapi seiring waktu performa mereka membaik. Indonesia pun bisa mencetak 4 gol ke gawang Chinese Taipei. Jordi Amat, Mark Klok, dan Eliano Raiders plus own goal dari Ming Siu Chao membuat Merah Putih di atas angin sebelum turun minum. Ciptakan assist untuk Jordi Amat. Di pertandingan ini, Beckham Putra ditempatkan di sayap kiri sejak menit pertama. Memakai nomor punggung 25, sang gelandang Persib Bandung tampil luar biasa. Ia bermain dengan penuh percaya diri. Beberapa serangan berbahaya Indonesia pun tercipta dari aksi-aksinya. Beckham pun jadi aktor terciptanya gol pertama Indonesia melalui Jordi Amat. Ia mengirim umpan silang yang akurat sehingga bisa ditanduk Jordi. Tapi uniknya, Beckham saat itu dalam posisi roaming. Ia berada di sisi kanan lapangan, berseberangan dengan posisi aslinya di laga tersebut. Umpan Beckham ciptakan 2 peluang emas. Aksi Beckham Putra tak berhenti sampai di situ. Ia sempat hampir menciptakan 2 assist lagi di laga Indonesia versus Chinese Taipei ini. Yang pertama kepada Shane Patinama. Umpan pendeknya dari sisi kiri lapangan membuat Shane bisa masuk ke kotak penalti dan melepas tembakan yang sayangnya masih melebar dari target. Yang kedua adalah umpan silangnya kepada Egy Maulana Fikri. Beckham awalnya sempat coba diadang bek lawan saat mencoba mengejar umpan Eliano Raiders. Namun dengan cerdik ia melakukan body check pada lawan dan bisa merebut bola. Sayangnya bola hasil operannya tak berbuah gol karena sundulan Egy membentur mistar gawang. Kandidat serius starter di timnas Indonesia. Beckham Putra melanjutkan performa apiknya di babak kedua.
Ia tahu kapan harus menahan bola dan melepaskannya. Beckham juga tak segan turun membantu timnya bertahan dan merebut bola dari lawan. Namun kemudian ia ditarik keluar pada menit ke-70. Ia digantikan oleh Miliano Jonathans. Jika melihat performanya yang berkelas di laga ini, kans Beckham Putra untuk menjadi starter di laga-laga Indonesia berikutnya terbuka sangat lebar. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia semakin kuat, begini respon media Vietnam. Media Vietnam, Soha Phan, takjub dengan kekuatan Timnas Indonesia yang berhasil menggilas Taiwan 6-0. Soha Phan menilai Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kualitasnya. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan di Asia Tenggara. Timnas Indonesia sukses menggulung Taiwan 6-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday September 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 5 September 2025 yang lalu. Bermain dominan, skuad Garuda mencetak 4 gol lewat Jordi Amat, gol bunuh diri Ming Siu Chao, Mark Klok, dan Eliano Reijers di paruh pertama. Pada babak kedua, skuad Garuda menambah 2 gol via Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Soha Phan menyebut kemenangan skuad Garuda sangat gemilang kendati bermain di laga uji coba. Media Vietnam itu menganggap kemenangan ini sebagai bukti Timnas Indonesia sangat kuat, terkhusus di Asia Tenggara. Kemenangan gemilang ini juga membantu Indonesia menunjukkan kekuatannya menghadapi lawan-lawan di Asia Tenggara, tulis Soha Phan dalam laporannya. Selain itu, Soha Phan juga menganggap hasil manis ini bisa mendongkrak semangat Timnas Indonesia sebelum tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menciptakan efek psikologi sebelum pelatih, Patrick Kluivert dan timnya menuju babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, yang diperkirakan akan sangat sulit pada Oktober mendatang, tulis media Vietnam. Di putaran 4 kualifikasi, skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B. Fase putaran 4 akan digelar di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Pada fase tersebut, juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Inilah rapor pemain Timnas Indonesia usai libas Chinese Taipei 6-0. Siapa yang paling tampil gemilang? Para pemain Timnas Indonesia mendapatkan rapor yang bagus saat bertanding melawan Timnas Chinese Taipei, Jumat, 5 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menjamu Chinese Taipei di ajang FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Surabaya. Laga itu berakhir dengan kemenangan 6-0 merah putih atas sang tamu. Skuad Garuda memeragakan permainan agresif dan membuat Chinese Taipei dipaksa main bertahan. Dalam laga ini, beberapa nama yang sempat tersisih dari skuad Indonesia dapat kesempatan jadi starter. Seperti Shane Patinama, Nathan Koi Aon, Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Reijers hingga Ramadan Sananta. Sebanyak 4 gol lahir di babak pertama berasal dari para pemain tersebut, yakni Jordi, Klok dan Eliano. Sedangkan 1 gol lain dari gol bunuh diri yang bermula dari tendangan Sananta. Babak kedua, Indonesia mempertahankan tempo permainan. Meski melakukan banyak pergantian pemain, dominasi permainan masih dipegang. Hanya saja, ada beberapa peluang emas yang terbuang. Sehingga hanya 2 gol tambahan yang dicetak oleh Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Berikut rapor pemain Timnas Indonesia setelah menang telak melawan Chinese Taipei. Rapor kiper dan barisan bek. Emil Audero, rating 7. Pemain yang bekerja paling ringan di laga ini. Hanya 2 penyelamatan yang dilakukannya di laga ini. Sebab, Chinese Taipei jarang melakukan tekanan. Mereka tak bisa menembus rapatnya sistem bertahan Indonesia. Yakob Sayuri, rating 7. Jadi pemain pertama yang diganti di laga ini. Yakob hanya bermain dalam 45 menit awal. Bukan berarti dia tampil buruk di laga ini. Justru dia bermain apik di sektor bek kanan. Yakob rajin membantu serangan dan membuat 1 assist. Sepertinya dia diganti karena rotasi pemain. Rizky Ridho, rating 7,5. Di laga ini, dia juga tidak dapat ujian berarti. Namun, Ridho tercatat sebagai pemain dengan jumlah umpan sukses terbanyak. Dari lapangbola.com, dia membuat 89 umpan. Jadi, kerjanya lebih banyak untuk mengalirkan bola ketimbang memutus serangan lawan. Jordi Amat, rating 7,5. Dia jadi pembuka pesta gol Indonesia. Jordi mencetak gol lewat tandukan kepala ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Selain itu, dia tak banyak dapat tekanan di laga ini. Namun, Jordi memperlihatkan sisi leadership di laga ini. Ketika Tom Hai mendapatkan pelanggaran keras, dia jadi pemain yang paling marah. Shane Patinama, rating 7,5. Bermain penuh sebagai bek kiri di laga ini. Hal yang jarang terjadi. Tapi, Shane bisa menjawabnya dengan bermain apik. Di babak pertama, beberapa kali dia naik membantu serangan. Ketika staminanya mulai berkurang di babak kedua, Shane bermain lebih simpel. Rapor barisan gelandang.
Mark Klok, rating 8. Membuat 1 gol dan 1 assist. Itu jadi bukti jika perannya sangat penting di laga ini. Sepertinya, Klok ingin membuktikan jika dirinya belum habis. Bahkan hingga penghujung pertandingan, dia masih berusaha melakukan pressing kepada lawan sejak di lini tengah. Eliano Reijers, rating 7,5. Dapat peran yang berbeda di laga ini. Eliano bermain sebagai gelandang serang. Padahal posisi aslinya merupakan pemain sayap. Tapi, Eliano bisa beradaptasi dengan tugas barunya. Dia tidak terlalu banyak menggocek bola. Hasilnya, 1 gol dibuatnya pada babak pertama. Nathan Koi Aon, rating 8. Tampil paling menonjol di lini tengah. Dia membuat lini kedua Indonesia lebih bertenaga. Beberapa kali dia mematahkan serangan lawan. Saat menguasai bola, dengan cepat dia mengalirkan bola ke depan. Sesekali, Nathan memperlihatkan gocekannya untuk melewati lawan. Rapor barisan penyerang. Egy Maulana, rating 7,5. Perannya sangat penting di babak pertama. Beberapa kali serangan Indonesia bermula dari posisinya di sayap kanan. Sebuah assist dibuat Egy dalam laga ini. Egy tidak lagi berlama-lama menguasai bola, sehingga serangan Indonesia berjalan lebih cepat. Ramadan Sananta, rating 7,5. Bermain sebagai target man, Sananta berkontribusi terhadap 2 gol Indonesia. Di babak pertama, tembakannya membentur kaki pemain Ming Siu Chao dan tercatat sebagai gol bunuh diri. Sedangkan babak kedua, dia mencatatkan namanya di papan skor dengan sontekan di depan gawang. Secara keseluruhan, Sananta bermain efektif. Beckham Putra, rating 7,5. 1 assist dibuatnya untuk gol pertama Indonesia. Bermain sebagai winger kiri, Beckham tampil efektif. Umpan-umpannya jarang meleset. Saat kehilangan bola, dia bertanggung jawab untuk memburunya kembali. Rapor pemain pengganti. Sandy Walsh, rating 7. Jadi pengganti pertama di laga ini. Dia masuk usai jeda babak pertama. Di menit 61, 1 gol dibuatnya dengan syuting keras di dalam kotak penalti. Meski bermain sebagai bek kanan, dia tak membuang peluang yang didapat. Marcelino Ferdinand, rating 6,5. Permainannya seperti lambat panas. Gocekan dan tembakan keras yang jadi andalannya tak banyak terlihat di laga ini. Umpannya juga beberapa kali tidak menemui sasaran. Mauro Zijlstra, rating 6. Dia masuk ketika pertahanan Chinese Taipei sudah keteteran. Apesnya, debutan timnas Indonesia ini tak bisa mencetak gol. Padahal, Mauro dapat 1 peluang emas di depan kotak penalti. Tapi tembakannya justru melambung tinggi. Tom Haye, rating 6,5. Justru tempo permainan Indonesia sedikit melambat ketika Tom Haye masuk. Dia juga bermain lebih hati-hati setelah mendapatkan tackling keras di pertengahan babak kedua. Tom juga gagal memanfaatkan peluang di penghujung pertandingan. Tendangannya dari luar kotak penalti mengenai tiang gawang. Miliano Jonathans, rating 7. Pemain pengganti yang paling memberi warna di laga ini. Serangan Indonesia lebih tajam dengan kehadirannya di sayap kanan yang baru menjalani debut. Beberapa kali akselerasinya menembus pertahanan lawan. Sayang, keduanya gagal jadi gol tambahan. Stefano Lillipali, rating 6. Jadi pemain terakhir yang dimasukkan di laga ini. Lillipali baru masuk di menit 80. Nyaris tidak ada aksi berarti yang dilakukannya dalam upaya menambah keunggulan. Karena dia jarang mendapatkan bola di sisa pertandingan. Bagaimana menurut kalian? PSSI ingin fokus timnas bukan berarti lupakan klub, ini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menekankan bahwa fokus utama federasi pada tim nasional tidak berarti mengabaikan peran klub maupun kompetisi domestik dalam membangun sepak bola nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menjawab berbagai pandangan publik terkait arah kebijakan PSSI selama ini. Main fokus kita tim nasional. Tapi bukan berarti kita tidak membangun supporting system buat sepak bola nasional, ujar Erick dalam keterangan resminya. Erick menegaskan bahwa pendekatan PSSI bukanlah bersifat sektoral, melainkan menyeluruh. Tim nasional memang menjadi etalase utama, namun keberadaan klub, liga, sekolah sepak bola, SSB, dan kompetisi akar rumput tetap menjadi pondasi yang terus diperkuat. Timnas sebagai etalas, klub sebagai tulang punggung. PSSI saat ini menempatkan tim nasional sebagai indikator keberhasilan, namun Erick menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian itu tidak bisa dilepaskan dari kualitas klub dan kompetisi yang berlangsung. Kita dengan liga jalan seiring. Klub dan liga adalah bagian penting dari ekosistem, katanya. Dengan demikian, kontribusi klub dalam membina pemain dari level dasar menjadi faktor penentu bagi kesuksesan timnas. Karena itu, PSSI terus menjalin komunikasi erat dengan operator liga dan klub dalam menyusun jadwal, proses pemanggilan pemain, hingga menyelaraskan kebijakan teknis, NDRC dan perhatian pada hubungan klub pemain. Wujud kepedulian PSSI terhadap klub juga tercermin dari dukungan terhadap National Dispute Resolution Chamber, NDRC, yang menjadi sarana penyelesaian sengketa antara pemain dan klub maupun antar klub. Bukan berarti kita tidak peduli dengan klub atau pemain.
Justru kita mendorong keseimbangan lewat NDRC ini. Ini komitmen membangun ekosistem, jelas Erik. NDRC Indonesia merupakan satu dari hanya 5 lembaga serupa di dunia yang mendapat pengakuan langsung dari FIFA. Keberadaannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan profesional di lingkungan sepak bola nasional yang selama ini kerap terabaikan. Ekosistem yang terhubung, SSB, Liga, hingga Timnas. Erik menjelaskan bahwa proses pembinaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. SSB, kompetisi usia muda seperti Piala Suratin dan Piala Pertiwi, hingga Liga 1 dan Timnas merupakan bagian dari rantai yang saling berkaitan. Grassroots juga supply pemain ke Liga dan Timnas. Namun, grassroots itu bukan bagian dari Liga, karena itu jalurnya lewat SSB dan pembinaan usia dini, ungkapnya. Saat ini PSSI berupaya agar seluruh jalur pembinaan tersebut memiliki struktur dan kompetisi yang jelas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki kerjasama dengan sektor swasta untuk menggelar turnamen-turnamen pembinaan. Keseimbangan melalui kolaborasi. Menurut Erik, pembangunan sepak bola nasional tidak boleh dibenturkan antara timnas dan klub. Keduanya harus saling menguatkan melalui pendekatan yang seimbang. Saya bukan berarti mengontrol ekosistem pemain, bukan begitu. Mereka bagian dari ekosistem yang mau kita bangun. Tinggal kita pikirkan apa yang mau kita perjuangkan bersama, ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap anggapan bahwa PSSI terlalu fokus pada tim nasional dan kurang memperhatikan dinamika di tingkat klub dan liga. Bagaimana menurut kalian?